ke Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, Arab Saudi, Jazirah Arabia. Itu secara zahir asbabun nuzulnya sebab turun firman Allah dari innamal masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi secara lahiriah, sebagaimana yang diketahui oleh kita umat Islam seluruh dunia, awalnya secara lahiriah arah kiblat itu atau arah hadap itu awalnya menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa atau sebelah timur menghadap matahari terbit. Timur menghadap matahari terbit kalau timur. Lantaran ada tentangan atau pertentangan dari ahlul kitab, terutama Yahudi dan Nasara, maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke mana yang engkau senangi. Nah, setelah itulah Rasulullah lalu menghadapkan arah hadapnya ke Baitullah, Makkah yang berpusat di Ka'bah, dan itu terjadi di Masjid Qiblatain di zaman itu, masjid dua kiblat. Jadi pada waktu itu 2 rakaat menghadap ke timur, lalu 2 rakaat lagi menghadap ke barat. Nah, sejak itulah arah hadap umat muslim berpindah, bukan lagi menghadap timur, bukan lagi menghadap Masjidil Aqsa, tetapi menghadap Ka'bah atau Baitullah yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu riwayatnya. Secara lahiriah, ya, diingat itu secara lahiriah, penjelasan secara lahiriahnya. Adapun secara batiniahnya atau secara hakikatnya, nah ini penting juga diketahui dan sebagai suatu keyakinan. Secara batiniahnya atau secara hakikatnya, hakikat itu artinya kebenaran. Allah berfirman, innamal masyriq wal maghrib. Artinya, kata Allah, kepunyaankulah yang di timur itu, kepunyaanku jualah yang di barat itu. Kalau terjemahan tekstualnya, kepunyaanku timur dan barat, ya kan? Nah, itu terjemahan kontekstualnya.
kontekstualnya. Terjemahannya, kepunyaanku timur dan barat. Disangkan kita arah timur dan arah barat. Padahal maksudnya bukan arah timurnya, bukan arah baratnya. Tetapi kata Allah, kepunyaanku lah yang ada di timur itu. Apa yang di timur tadi? Masjidil Aqsa. Dan kepunyaanku jualah yang ada di barat itu. Apa di barat? Ka'bah, Baitullah. Nah, dari yang ini aja dulu, dari ayat 6 ini aja dulu. Kepunyaanku lah yang ada di timur itu, dan kepunyaanku jualah yang ada di barat itu. Artinya kalau kedua-duanya adalah kepunyaan Allah, maka berarti kemana aja ada apa-apa Allah. Nah, itu maksudnya. Makanya Allah menyerahkan kepada Rasulullah, hadapkan wajahmu kemana yang kau sukai. Karena yang di timur dan yang di barat sama-sama punyaku. Kayak itu maksudnya. Bukan masalah mau menghadap ke timur atau mau menghadap ke baratnya. Nah, seolah-olah Allah mau menegaskan di situ. Lalu Rasulullah, dikarenakan beliau itu tidak mau sama dengan umat yang terdahulu, ya Allah, yang menghadap ke timur, beliau tidak mau sama. Apalagi Allah mengatakan timur dan barat itu sama aja, kepunyaanku jua, kata Allah. Dan hadapkan wajahmu kemana engkau suka. Karena Nabi kadang mau sama dengan umat yang terdahulu, maka beliau memilih menghadap ke barat secara lahiriahnya. Karena secara lahiriah pun beliau dalam tanda kutip terlahirnya juga di Makkah, ya kan? Dan diberi nama, ditasmiyahin, ditasmiyahkan juga di depan Ka'bah. Kakeknya, datuknya, sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam juga yang merawat Ka'bah itu. Akhirnya beliau memilih lebih menyukai menghadap barat atau Ka'bah Baitullah. Itu asbab lahiriahnya. Kepunyaanku lah, kata Allah, yang ada di timur, dan kepunyaanku jualah yang ada di barat itu. Yakni Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram yang berpusat di Ka'bah. Dalam makna hakikatnya, ini makna hakikatnya, Masjidil Haram yang berpusat pada Ka'bah yang disebut Baitullah, makna hakikatnya tersirat pada
qalbun. Apa itu qalbun? Hati. Karenanya dikatakan apa? Qalbun mu'min baitullah. Ini secara hakikatnya. Ini secara hakikatnya. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang mukmin ia baitullah. Sebagai isyarat tentang Masjidil Haram atau Baitullah Ka'bah. Ingat di garis bawah, sebagai isyarat lah, bukan bendanya itu, benda Ka'bahnya itu. Kalau bendanya itu karena bendanya itu masuk kayak apa? Batu. Kalau Ka'bah itu lalu bebatu wae hati kita, bukan, tapi isyarat, makna hakikatnya. Bendanya biar aja di Mekah, begitu maksudnya. Sebagai pemersatu umat, pahamlah. Sebagai pemersatu umat, Baitullah di Mekah itu. Adapun hakikat dari Baitullah yang ada di hati, itulah arah hadap kita kepada Allah. Itulah arah hadap kita kepada Allah, yakni menghadap ke qalbun, menghadap ke hati, atau istilah abah guru dulu, betunduk ikam nakai, betunduk ikam. Nah, kayak itu betunduk. Artinya saat itu engkau menghadap Baitullah. Artinya saat itu engkau menghadap ke arah Ka'bah. Menunduk. Satu detik engkau menunduk ke hatimu, saat itu engkau sudah menghadap kepada Baitullah. Ayo, ampunnya secara lahiriah hendak menghadap Baitullah, pesawat dulu kita, ya kan? Pesawat dulu. Itu kan namunnya kada bisin duit berjut-jut, kada kawak. Amunnya kada berisi duit, bejut-jut kada kawa menghadap nang di sana. Tapi kepada hakikat Baitullah, menghadap kepada hakikat Baitullah, 1 detik 2 detik diri sampai kita menghadap. Semakin sering dia menghadap kepada hakikat Baitullah, maka berarti semakin sering dia berpandang-pandangan dengan Allah. Semakin sering lagi dia menghadap kepada hakikat Baitullah,
dan datang rasa senang dia, datang rasa senang dia untuk senang menunduk ke hatinya atau ke Baitullah. Maka semakin terbentuk hatinya, semakin bercahaya hatinya. Ini kita rancak lepas ke dalam, rancak lepas ke dalamnya. Muntung berzikir, muntungnya berzikir sampai bebuihan. Taulah bebuihan, saking banyaknya bebuihan, berzikir muntungnya, mulutnya berselawat, iya juga bebuihan juga muntungnya. Tapi kada ia hadapkan ke hatinya. Ingat, tapi kada ia hadapkan ke hatinya, maka belum dikatakan sampai zikirnya. Belum dikatakan sampai zikirnya kepada yang punya hadap. Belum dikatakan sampai zikirnya kepada yang memiliki timur dan barat. Jadi ketika engkau berzikir, ketika engkau berwirid, ketika engkau beramaliyah, hadapkan pandangmu ke hakikat Baitullah. Bila yang di dalam dirimu saja, atau qalbun, atau hakikat Baitullah, jika itu hajana ikam, belum tapi menghiraukan, bila engkau nina kepada makna, kepada hakikat Baitullah yang ada pada diri, kada tapi terhiraukan, kada tapi ditunduki, bagaimana engkau bisa misra dengan yang ada ini nah? Dengan yang ada ini nah? Yang ada ini hanya sebatas engkau ketahui saja, belum engkau misra. Apabila engkau belum tapi menyukai hakikat Baitullah yang ada pada diri. Oh, tahu ya aku, ini nah, si kosong ini nah, ini sudah jatullah. Si kosong ini nah, ini sudah yang disebut Nur Muhammad. Tahu aku, ada sudah pelajarannya itu, nah hanya sebatas tahu. Hanya sebatas tahu. Bagus juga pang tahu daripada kata tahu, ya kalau lah. Bagus juga. Bagus juga sudah tahu daripada kata tahu.
bahwasannya yang kosong ini nah jatullah, yang kosong ini nah yang disebut nurullah, yang kosong ini nah yang disebut Nur Muhammad. Alhamdulillah sudah tahu. Tapi belum engkau misra kepada yang ada ini nah. Belum engkau sampai kepada tahapan penghayatan kepada yang ada ini. Yang ini Pak, maksudnya lah sebelum engkau suka menunduk kepada Baitullah yang ada pada diri. Terlebih ketika engkau berwirid, terlebih ketika engkau berzikir atau beramaliyah sambil bertunduk ke dalam, kayak itu maksudnya, sambil bertunduk ke dalam mana? Ke dalam diri atau ke dalam qalbun. Bertunduk. Begitu juga ketika engkau sebelum melakukan aktivitas apapun. Begitu juga sebelum engkau melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan apapun, bertunduk dulu. Biar sedetik 2 detik istilahnya, semenit kah, 2 menit kah, bertunduk ya dulu setengah. Sambil sinkronkan dengan naik turun nafas. Bolehlah hitungannya di nafas saja kada apa-apa. Sambil bertunduk, sambil bawa naik turun nafas, disinkronkan pada hitungan naik turun nafas. Mungkin 3 kali naik turun nafas, kada apa-apa. Adalah 10 detik itu 3 kali naik turun nafas kada sampai kalau, ya kan? Paling 3 kali 4 kali naik turun nafas, bertunduk. Selesai sudah, lalu lanjutkan apa aktivitas yang mau dilakukan. Kayak itu nah maksudnya. Hendak berjalan misalkan, hendak berjalan ke pasar kah, berjalan begawi kah, hendak berjalan kemana kah, berdiam dulu setengah, berdiam, bertunduk. Apa yang ditunduki? Qalbun. Artinya engkau menghadap dulu. Pahamlah artinya. Secara sir, ini artinya maknanya. Secara sir, ketika engkau bawa dirimu bertunduk kepada qalbun tadi, maka maknanya secara sir engkau laporan dulu, laporan kepada si pemilik diri. Adakan yang diucapkan silakan, atau kadadakan yang diucapkan kada apa-apa juga. Yang penting menghadap. Sidin tahu aja sudah bahwa ikam tuh hendak bapak tahu. Sidin tahu aja ikam tuh hendak melakukan apa tahu. Bertunduk kayak dulu menghadap, laporan. Itu dirancaki. Apa tuh dirancaki? Diserengi. Jadikan kebiasaan.
Jadikan kebiasaan, jadikan kesukaan. Sering-sering bertunduk. Nah, itu jangannya abang guru dulu kayak itu. Sering-sering nakai ke bertunduk nakai. Kayak apa hendak jadi ilmunya? Nah istilahnya tuh kayak itu. Kayak apa hendak jajang ilmu yang dipelajari? Kayak apa hendak mendarah daging ilmu yang sudah didapatkan? Amunnya inya kada rancak untuk bertunduk. Itu aja kuncinya, bahwa bertunduk sebelum melakukan apapun, sebelum menjalani aktivitas apapun. Begitu pula ketika berzikir, berwirid, beramaliyah, atau saat berdiamkah, silahkan bawa bertunduk. Hakikatnya ketika engkau bawa bertunduk, hakikatnya saat itu engkau menghadap si pemilik masyriq wal maghrib. Saat itu pada hakikatnya engkau sedang berhadap-hadapan dengan si pemilik Baitullah. Mungkin dalam satu harinya bisa kadang-kadang kayak itu. Mungkin maka mulai saat ini bawa setiap diri kita untuk menyukai membawa diri menghadap Baitullah, menunduk, bawa bertunduk. Qalbun mu'min Baitullah. Hendak dikupas lagi kah secara hakikatnya lagi? Bila dikupas lagi lebih rinci lagi, lebih detail lagi, saat engkau menunduk, bertunduk ke hati itu dah. Ya kalau tadi kan kayak itu kalau malam tadi maksudnya tadi, ya kan? Saat engkau tuh bertunduk menghadap hati, tadi dikatakan hakikatnya sedang menghadap si pemilik Baitullah. Kayak itu lah. Ketika bertunduk berarti hakikatnya sedang menghadap si pemilik Baitullah, menghadap si pemilik Masjidil Haram, menghadap ke si pemilik Ka'bah. Itu hakikatnya. Dan hakikatnya lagi yang menunduk itu nah, yang menghadap itu nah,
yang memandang kepada Baitullah tadi, nah, itulah sir Muhammad. Bukan engkau. Engkau hanya tak umpat aja. Jangan aku mengakui aku nang menghadap ini. Jangan nang menghadap Baitullah itu Muhammad. Engkaunya hanya tak umpat. Pahamlah bahasa tak umpat. Tak ikut. Engkau itu tak ikut. Kenapa? Karena engkau bagian dari sir Muhammad. Ya kan? Yakini dengan suatu keyakinan nang bulat bahwa nang sedang menghadap itu, bahwa nang sedang menghadap itu hakikatnya adalah Muhammad. Adapun diriku hanya tak umpat di dalamnya. Jangan ditiadakan Muhammadnya. Amunnya ditiadakan Muhammadnya, aku yang sedang bertunduk ini, aku sedang pakul. Aku yang sedang menghadap ini. Aku siapa? Aku Apandi, ya katakanlah. Aku Rizki misalkan. Aku Supri, katakanlah. Aku Sukardi yang sedang menghadap ini luput. Si Avandinya tadi, si Rizkinya tadi, si Suprinya tadi, si Sukardinya tadi itu hanya keempat, hanya tak ikut. Yang sebenar-benarnya menghadap itu adalah Muhammad atau sir Muhammad. Itu yang perlu diyakini, bukan hanya dipahami. Yakini yang sedang bertunduk itu Muhammad atau sir Muhammad. Akunya ini Pak tak umpat di dalamnya. Kayak itu maksudnya. Pahamlah? Bisakah maksudnya itu dimengerti? Bisakah? Diberi contoh misalkan sebuah kain itu sebuah selembar, sehelai kain. Nah ini kita kasih contoh dulu lah, dicontohkan sehelai kain. Benarkah pada sehelai kain itu ada benang? Ada kalau pada sehelai kain itu ada benang. Nah, si benang itu dengan si kain tadi terpisah kada? Kada terpisah kalau karena pada si kain itu ada benang. Paham? Pada
sehelai kain tadi ada benang. Bujur kan data? Bujurlah. Pada sehelai kain ada benang. Dan si benang itu selalu menyertai sehelai kain. Dirimu itu nah kain. Dirimu itu nah si kainnya tadi. Adapun benangnya tadi itulah Muhammad atau Sir Muhammad. Tapi sah ada? Tidak. Nah, tinggal membalik apa namanya? Merubah mindset. Merubah mindset. Bahwa yang sedang bertunduk menghadap Baitullah pada qalbun adalah Muhammad atau Sir Muhammad. Sedangkan dirimu si kain, ya kan? Hanya keumpat. Itu maksudnya. Ini mainnya diyakin, enggak? Pahamnya sudah tahu, ilmunya sudah tahu, lalu mengerti, tinggal apa? Yakini, itu aja lagi. Yakini, keyakinan itulah yang disebut pemakaian. Jadi dalam hal pandang memandang tadi, kalau dikatakan kayak apa pakainya, nah kayak itu nah. Kayak apa pakainya? Cara pakainya ialah yang sedang bertunduk itu bukan kamu, melainkan Muhammad atau Sir Muhammad. Adapun dirimu hanya keumpat. Bila paham, yakin, takut liur, itu supaya misra mendarah daging. Itu Baitullah. Semakin sering engkau menghadap kepada hakikat Baitullah, berarti semakin sering engkau berkunjung, bertamu kepada Allah, dibawa oleh Sir Muhammad, dibawa oleh Sir Muhammad yang membawamu sehingga dapat menghadap si pemilik Baitullah. Ini ilmu pakai lah, ilmu pakai yang disampaikan ini bukan sekedar ilmu pemahaman lain, ilmu pakai. Ilmu pakai itu menyelamatkan. Ilmu pakai itu menyelamatkan. Kalau ilmu paham aja kadang menyelamatkan. Hendak berjalan misalkan jauh perjalanan, karena tahu kita di perjalanan itu ada apakah, ya Allah. Sebelum engkau berjalan, bertunduk dulu ikam belaporan, menghadap dulu ikam berumpat Sir Muhammad tadi. Beberapa saat engkau menghadap, insya Allah perjalananmu selamat teman. Kayak itu maksudnya. Itu baru perjalanan dunia, apalagi perjalanan akhirat. Kayak itu kesannya.
perjalanan dunia aja tuh nah, insya Allah bila dalam kehendak Allah bisa selamat. Bila memang di dalam kehendaknya lah, kan ada nang takdir yang memang sudah tersurat, ada nang takdir dapat dirubah, itu ada menurut Allah Ta'ala juga. Nah, itu di dunia, tapi kalau di akhirat itu pasti selamat dah apabila selalu berhadapan laporan dengan Allah Ta'ala. Itulah Baitullah, itulah Masjidil Haram. Iya kan? Berpusat pada Ka'bah. Kiblatnya orang Muslim. Nah, kalau orang syariat lain lagi. Kalau orang syariat itu sudah kada mampu, inya berjalan ke Mekah sana, kada berduit misalkan. Tapi pina iya-iyanya memakai hakikat. Ka'bahnya digambar di sajadah. Ka'bahnya itu nah, bersama Masjidil Haramnya digambar di sajadah. Perasaan si orang syariat tadi ini hakikat sudah. Ini perasaan orang yang syariat tadi serasa sudah berhakikat. Dibuatnya gambar Ka'bah beserta Masjidil Haram, digambarnya di sejadah. Ketika dia kiam, pandangan matanya tertuju di gambar itu. Pernahlah menjalani itu dulu bahari. Hampir beratan sini pernah kan? Begitu sembahyang melihat Ka'bah di sejadah. Apalagi kalau ada mainan kompasnya itu, makin senang benar melihat itu. Kalau perlu cari gambarnya yang lebih jelas terlihat Ka'bahnya. Serasa berhakikat itu, serasa padahal perannya dah. Bila dikaitkan dengan hukum tauhid, itu syirik sudah. Syirik itu kalau sudah masuk hukum tauhid. Kenapa? Menuhankan sejadah, menuhankan gambar itu tadi nah. Sedangkan hakikat yang sebenarnya qalbun, itulah Baitullah. Yang secara tidak langsung ketika engkau bertunduk kepada qalbun itu, engkau sedang bertunduk menghadap si pemilik Baitullah. Dan hakikatnya yang menghadap itu siapa? Muhammad atau Sir Muhammad. Dirimu Pak tak umpat haja, tak ikut haja, lalu dapat berkahnya, ya kan? Dapat rahmatnya juga. Nah, itu yang dipakai, itu pemakaiannya. Bila yang di barat ada Baitullah, yakni hakikatnya adalah qalbun atau hati. Sedangkan yang di timur adalah Baitul Maqdis
atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itulah akal. Itulah akal. Bila di barat adalah Baitullah, hakikatnya adalah qalbun, sedangkan yang di timur adalah Masjidil Baitul Maqdis, hakikatnya ialah akal. Awalnya Rasulullah itu bersama sahabat, sebelum ada asbabun nuzul tadi, beliau dan para sahabat menghadapnya ke Baitul Maqdis, ke arah timur. Awalnya, ini ada makna tersirat di situ. Kenapa demikian? Kalau makna hakikinya, makna tersirat di balik perjalanan hakikat, di awal muawal itu Rasulullah masih mengajarkan kepada umatnya mengenal Allah melalui akal. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengenal Allah melalui akal. Melalui akal. Bagaimana melalui akal? Ya, melalui akal itu kalau ibarat kita pelajaran ini, kita ibarat pelajaran malam Sabtu ini, pencerahan-pencerahan untuk memudahkan paham. Itu kan akal yang main. Dikasih contoh-contoh, dikasih ilustrasi-ilustrasi, ya kan? Dikasih permisalan-permisalan, ya kan? Itu akal, itu wilayah akal. Seperti tadi itu dicontohkan antara benang dan kain, ya kan? Itu wilayah akal. Itu Baitul Maqdis. Tapi setelah para sahabat-sahabat yang diberikan pencerahan-pencerahan oleh Rasulullah sudah mulai mengerti dengan apa yang ia pahami, lalu Allah berkehendak melalui nabinya untuk menanamkan keyakinan kepada para sahabat. Dengan asbabun nuzulnya, yakni menghadap Ka'bah atau Baitullah. Jadi kalau pelajaran tasawuf itu begitu, pelajaran ma'rifat, pelajaran hakikat seperti itu. Yang dikatakan Masjidil Haram, pusatnya ialah Ka'bah, itulah qalbun. Sedangkan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis hakikatnya ialah akal. Dikatakan kepunyaanku lah yang di timur itu, kepunyaanku jualah yang di barat itu,
secara tidak langsung. Kalau secara hakikatnya Allah berkata bahwasannya kepunyaanku lah akalmu itu, kepunyaanku jualah kolbunmu itu. Nah, kayak itu kan penjelasan hakikatnya. Kepunyaan Allah akal itu, kepunyaan Allah jualah hati itu. Makanya banyak peperangan-peperangan terjadi, istilahnya tuh di Yerusalem, Palestina nih kalau istilah kita. Dari zaman dulu sampai wayah ini memperebutkan Masjidil Aqsa, ya kan? Memperebutkan Masjidil Aqsa di wilayah Baitul Maqdis, diperebutkan. Artinya apa? Seseorang yang hanya semata-mata duduk di akal saja, maka dia akan berkelahian antara satu dengan yang lain. Ya kan? Main di akal. Akal itu duduknya di otak. Ya kan? Otak itu ada di kepala. Ya kan? 10 kepala berarti 10 pemikiran itu. Iya kan? Belum tentu satu dengan yang lain satu pemikiran. Bisa jadi 10 kepala 10 pemikiran. Lalu berkelahian. Itu baru 10 kepala. Kayak apa punya 100 kepala? Memperebutkan wilayah. Apa wilayahnya? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ada orang berkisah, apa namanya, bepadah, apa aja, pikiran boleh panas. Ya kan kayak itu kan? Kayak apa? Kebalikan. Kepala boleh panas, tapi hati tetap dingin. Kayak itu kalau artinya jangan terjebak, gitu maksudnya. Ini kepala sudah panas, hatinya panas juga, kebakaran lalu. Kebakaran lalu. Pendinginnya itu di hati. Karena di hati itu karena di hati itu ada Baitullah. Pendinginnya di hati. Walaupun kalian tuh 10 kepala, walaupun kalian beratannya lebih lagi dari 10 kepala, tapi apabila satu hati, kada berkelahian. Idenya banyak. Dalam pemikiran-pemikiran tadi banyak ide. Si A idenya demikian, si B idenya demikian, si C dia punya masukan demikian, si E dia punya saran demikian. Tapi semuaan tadi satu hati. Insya Allah berjalan aja kan. Mungkin kesemuanya bisa berjalan. Ide-ide tadi secara bergantian. Ya Allah. Oh kalau gitu kita jalani ide yang ini aja dulu dah. Nanti setelah itu baru yang ide yang ini. Nanti setelah itu jalan baru ide yang satunya lagi, kan gitu loh. Tapi kalau tidak satu hati berkelahian. Maka ada selesai berkelahian terus di Yerusalem kan. Berkelahian terus, berperangan terus, kada selesai. Kenapa? Kada dengan pakai hati.
Tahu sudah lelah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Oh, peristiwa apa itu lah? Isra Mi'raj. Harusnya bukan dari mata turun ke hati. Harusnya dari hati baru naik ke mata. Kan dari Masjidil Haram dulu, kalau baru ke Masjidil Aqsa, ya kan? Dari hati dulu baru ke otak. Dari hati dulu baru ke otak, baru ke akal, baru Mi'raj. Kayak itu maksudnya. Jadi ini malam ini kita nih belajar pemakaian supaya bisa Mi'raj. Kayak itu maksudnya. Cobalah. Qalbun itu hakikatnya adalah baitullah. Artinya siapa yang bertunduk ke hati berarti bertunduk kepada baitullah, ya kan? Berarti menghadap kepada si pemilik baitullah. Dan siapa hakikatnya yang menghadap? Siapa? Atau sir? Yakin nggak? Sekali lagi, siapa yang menghadap baitullah? Kitanya Pak? Tak umpat aja atau tak ikut aja, iya kan? Oke, sekarang berarti yang menghadap itu hakikatnya Muhammad yang menghadap ke baitullah, iya kan? Kitanya Pak? Tak umpat, iya kan? Terus dari baitullah, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, pergi ke Masjidil Aqsa. Siapa yang pergi ke Masjidil Aqsa? Muhammad lah, Sir Muhammad lah. Kitanya Pak? Nah, kalau yang menghadap baitullah itu pasti yakin secara hakikat adalah Muhammad. Kitanya tak umpat, berarti menuju ke Masjidil Aqsa. Sama Muhammad juga kitanya umpat. Lalu dari Masjidil Aqsa beliau naik Mi'raj, menembus langit demi langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, terus lagi menembus lagi sampai bertemu dengan Rabbul Alamin. Siapa yang perjalanan hakikat tadi itu? Dalam hakikat perjalanan Mi'raj tadi itu siapa? Muhammad kalau lah. Si benang kalau lah. Si benang tadi itu serta tidak dengan si kain. Berarti kain keempat lah. Kesimpulan akhirnya orang yang mengerti akan sir Muhammad, orang yang mengerti akan hakikat Muhammad, maka bila Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bertemu dengan Rabbul Alamin dalam perjalanan Mi'rajnya, maka orang-orang yang mengerti akan hakikat Muhammad, maka mereka pun keempat Mi'raj. Mana dalilnya? Nah, ada dalilnya. Ada dalilnya, cuman orang kita Islam ini kada sadar kalau ada dalilnya.
Udah tahu kan dalilnya kan? Dalilnya itu diucapkan hari-hari. Hah? Dalilnya itu diucapkan hari-hari, tapi kada paham-paham kitanya umat muslim. Ketika Rasulullah itu konon katanya dalam riwayat peristiwa Isra Mi'raj itu bertemu dengan Rabbul Alamin, lalu kemudian Rasulullah mendengar ucapan dari Tuhannya. Rasulullah nih mendengar ucapan dari Tuhannya, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, Rabbul Alamin berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Lalu apa kata Muhammad? Assalamu alayna, keselamatan bagi kami. Artinya apa? Rasulullah tahu secara hakikat beliau tidak berangkat sendiri. Rasulullah paham, tahu, yakin bahwa secara hakikat beliau itu kada berangkat sendiri. Makanya beliau berkata, Assalamu alayna, keselamatan bagi kami. Artinya bagi si benang dan si kain. Ya kan? Yang kada terpisah. Ya kan? Benang lawan kain tadi dah kada terpisah. Assalamu alayna, keselamatan bagi kami, wa ala ibadillah is-sholihin. Itu Nabi sendiri yang mengatakan. Artinya dalam keyakinan Nabi, seolah-olah Nabi itu berkata, seolah-olah Nabi itu berkata, aku dengan kalian, wahai yang yakin akan kebenaran sirku, kita kada terpisah, kita kada bercerai. Itu seolah-olah Nabi mengatakan begitu kan. Kenapa umat muslim kada paham di situ? Ya Allah, pertanyaannya. Kenapa umat muslim bahkan seluruh dunia kada paham, kada mengerti tentang assalamu alayna tadi? Yang dimengertinya assalamu alayna tadi itu Nabi berangkat sorangan, umatnya di bawah ketinggalan. Ya kan? Umatnya ketinggalan di bawah, masih di bumi. Lalu Nabi mendoakan. Itu yang dipahami umat muslim di dunia. Artinya mereka berkata, ketika Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu Nabi mendoakan umat-umatnya yang di dunia. Padahal kata-kata kami itu serta. Kita ini rame-rame berduduk, ya Allah, rame-rame kita ini berduduk bersamaan. Benar nggak kita mengatakan kami? Benar kalau karena bersamaan. Tapi kalau ketika kita di rumah sorangan, saudara-saudara kita semua di pondok, kita sorangan di rumah mengatakan kami. Bujur kan itu? Kada bujur kalau. Kada bujur itu sorangan di rumah. Kenapa berkata kami? Kalau sorangan itu saya, ya Allah,
atau aku. Kalau sorangan, kami itu bersamaan. Assalamualaikum, keselamatan juga bagi kami. Artinya secara sir, secara hakikat Nabi itu kada sendiri, melainkan bersama dengan orang-orang yang telah mengerti dan meyakini akan sir Muhammad. Banyamannya pang sekalinya ke umpat kita bermi'raj. Kalau istilah bahasa manusianya kada papa, Rasulullah aja mendapatkan rahasia di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kita dapat berkahnya jegin barang, ya kan? Tak umpat di kantongnya nanti kayak apa? Dari sini nah kita berjalan ke Jakarta naik pesawat. Dari sini Balikpapan ke Jakarta naik pesawat. Ada samut umpat di baju kita, di kantong. Samut. Hah? Semut. Ada di kantong. Pergi kita ke bandara, keumpat kan ada si semut tadi. Naik pesawat, keumpat kan ada semut tadi. Sampai di Jakarta, keumpat kan ada semut tadi. Keumpat juga. Ujar si samut, beruntung aku nih ada di kantong si Fulan. Jakanya aku kada terumpat di kantong si Fulan, bila-bila aku bisa ke Jakarta. Nah ini nih hakikat itu. Pelajaran hakikat, pembicaraan tentang hakikat, pengupasan hakikat, lalu menemukan pemakaian. Ini pemakaian namanya. Awalnya bagaimana pemakaiannya? Rancak-rancak petunduk. Itu dulu kalau hendak umpat Mi'raj lawan Nabi. Paham lah? Karena anak Mi'raj di Ka'bah dulu kalau, ya kan? Kada kawapang Mi'raj sebelum di Ka'bah dulu. Di Ka'bah dulu, di Baitullah dulu. Umpat Nabi di Baitullah dulu. Siapa mereka itu? Itu tadi nang rancak betunduk, yang suka betunduk, bahkan sampai dia itu menyenangi, senang benarnya itu betunduk, menunduki hati dari itu. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, baik dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Siapa yang berumpat kepada Muhammad SAW adalah mereka nang rancak, nang rajin betunduk. Itu kuncinya lah, ya kan? Amunnya kada rajin, amunnya kada suka betunduk, artinya sukanya malah lalai betunduk, lalai. Kada tapi kita perhatikan untuk betunduk kayak apa hendak berumpat lawan Muhammad. Kayak itu nah maksudnya. Nah, qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin adalah baitullah. Hati orang mukmin adalah baitullah. Itu ada kata kunci di situ. Ada kata kunci.
Hati orang mukmin adalah Baitullah. Maksudnya bagaimana? Orang yang rancak memandang Baitullah dialah orang mukmin. Orang yang suka memandang Baitullah, merekalah orang mukmin. Sama contohnya kalau secara lahiriah lah, secara lahiriah. Orang yang pernah memandang Ka'bah Baitullah di Mekah lah. Orang yang pernah secara langsung memandang Ka'bah berarti orang yang pernah ke Baitullah. Berarti orang yang memang sudah pernah ke Baitullah. Kenapa? Dia pernah memandang Baitullah. Itu belum bisa dikatakan dia orang yang sudah pernah ke Masjidil Haram kalau dia belum pernah memandang Baitullah. Kalian ini misalkan ke Masjidil Haram lah, misalkan secara lahiriah kalian ini ke Masjidil Haram, kalian ini ke Masjidil Haram, tapi kalian kadang mengunjungi Baitullah, rugi kada? Hah? Rugi kada? Rugi lah, sudah ada di Masjidil Haram, kenapa kada didatangi Baitullahnya? Ya kan? Berarti orang yang sudah memandang Baitullah adalah orang yang sudah ke Masjidil Haram. Nah itu maksudnya orang yang sering suka rancak memandang Baitullah kalbun, merekalah orang mukmin. Itu maksud daripada qalbun mukmin Baitullah. Hati orang mukmin adalah Baitullah. Sekali lagi, hati orang mukmin adalah Baitullah. Berarti kada mungkin dia itu orang mukmin kalau kada memandang Baitullah, ya kan? Sekali lagi, hati orang mukmin adalah Baitullah. Belum dikatakan dia orang mukmin kalau dia kada memandang Baitullah. Berarti pengertiannya, penjelasannya sama halnya siapa yang suka, siapa yang rancak, siapa yang sering, siapa yang senang bertunduk untuk memandang qalbun Baitullah, maka merekalah orang mukmin. Berarti kalau menurut hukum hakikat, ini hukum hakikat, bukan hukum syariat, hukum hakikat. Syarat untuk menjadi orang mukmin ialah suka, senang, rancak, sering bertunduk memandang qalbun Baitullah. Itu orang mukmin dipandang dari segi hukum hakikat.
hakikat. Hakikat artinya kebenaran. Berarti hukum kebenaran. Pak Haji sudah. Hukum kebenaran ialah yang dikatakan orang mukmin adalah orang yang rancak, suka, senang, sering bertunduk memandang qalbun baitullah. Sehingga kalau dia sudah suka, rancak, sering, senang memandang baitullah atau qalbun baitullah, maka mereka adalah orang-orang yang terumpat kemana Muhammad atau Sir Muhammad berjalan. Kemana Muhammad berjalan setelah dari Baitullah ke Masjidil Aqsa? Kemana Muhammad itu melangkah setelah dari Masjidil Aqsa? Bertemu dengan Rabbul Alamin. Itulah syarat untuk wusul ilallah. Wusul itu artinya sampai. Syarat untuk sampai kepada Allah ialah berumpat di kantong Muhammad. Berumpat di kantong Muhammad. Sehingga Muhammad SAW bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, maka dia pun juga terumpat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, lalu mendapat berkahnya juga. Ketika Allah berkata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka mereka pun mendapatkan berkat daripada Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan juga nah bagi ulun dan mereka-mereka yang berumpat lawan ulunnya nah. Itu ceritanya. Ya Allah, keselamatan juga nah ya Allah bagi ulun dan mereka-mereka yang bersama ulun ini nah, nang menghadap kepada piannya. Lalu dapat juga syafaat dari salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat dua salawatan. Berkah daripada sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya inilah pemakaian. Siapa yang dapat memakainya untuk selalu sering-sering bertunduk menghadap laporan kepada Baitullah, menghadap kepada Baitullah, maka mereka itulah yang dikatakan di dalam suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka itu nang berumpat di kantong Muhammad itu, mereka itu berjalan di jalan orang-orang yang telah diberi nikmat Allah. Mereka yang berlepas daripada Muhammad berarti kada terumpat di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cuman dua ya. Kalau mereka kada termasuk di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti mereka termasuk di jalan yang ghairil maghdubi 'alaihim
waladhdallin. Kadang mungkin orang-orang yang berada di kantongnya Rasulullah, di sakunya Rasulullah, dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nggak mungkin. Dia termasuk orang yang dimurkai Allah, dan dia termasuk orang yang sesat. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia berada di kantongnya Rasulullah. Orang yang berada di kantongnya Rasulullah adalah mereka-mereka yang siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang mendapatkan nikmat karena mereka berjalan bersama dengan orang yang dianugerahkan nikmat. Nah, itu kalau artinya lah. Siratal ladzina an'amta alaihim artinya jalan orang yang diberikan nikmat. Apa nikmatnya? Nikmatnya disebut al-Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang banyak. Yang disebut telaga Al-Kautsar tadi itu nikmat yang banyak. Sesungguhnya engkau telah diberikan nikmat yang banyak. Siapa? Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga menjadi berkah bagi setiap diri kita. Semoga menjadi ketetapan yakin bagi setiap diri kita. Semoga dapat terpakai keyakinan apa-apa yang disampaikan tadi pada setiap diri kita. Allah memberkati segala apa-apa yang diketahui dan dipelajari malam ini. Allah memberkati apa-apa yang sudah tersampaikan di malam hari ini dengan berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Semoga bagi setiap diri kita tidak berlepas dari jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga setiap diri kita selalu terumpat, selalu berumpat, selalu terikut kepada jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka semoga tidak terpisahkan setiap diri kita dari jejak-jejak langkahnya Muhammad Rasulullah SAW. Maka begitu pula lah keselamatan dan kebahagiaan akan diterima oleh orang-orang yang selalu bersama, berjalan, mengikut, mutaba'ah, ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga teryakini di setiap diri kita bahwa hatimu, bahwa qalbunmu adalah Baitullah. Maka rajin-rajinlah, rancak-rancaklah, dan sukalah dan senanglah untuk sering-sering bertunduk kepada qalbun mukmin Baitullah. Allah memberkati setiap diri kita. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum alaikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa dalatina wa barakatina wa maulana